Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, bisa didoakan kalian dalam keadaan baik, ya nak ya. Oke, gimana liburannya? Dari hari Rabu ya, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Siapa yang liburan keluar kota? Siapa yang liburnya nginep di hotel? Nah, setelah kalian habis liburan, tentu saja semangat kalian juga pasti semangat yang baru, semangatnya lebih meningkat lagi. Yuk, anak-anak, pada pagi hari ini Bu Septi akan membahas tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, sudah disiapkan semua buku paketnya, pensilnya, dan penghapusnya harap disiapkan sebelum mendengarkan penjelasan dari Bu Septi. Oke, sekarang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, membuat cerita. Dan yang kedua adalah menyusun kosakata menjadi kalimat. Ya, ini kalian sudah belajar semua sebelum pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, sikap yang akan dikembangkan yang pertama adalah berpikir kritis, rasa ingin tahu, kerjasama kreatif, dan kerja keras. Oke, nah di sini kalian mengamati gambar ya, ada mengamati gambar, lalu kalian beri nomor, mana yang nomor pertama dan mana yang nomor 2, 3, dan 4. Oke, nah sekarang kalian tulis nomornya, yang pertama adalah yang paling pojok ya, paling pinggir ya. Nah, yang kedua, yang ini sayang, sedang belajar bersama-sama. Nah, mana yang ketiga? Yang ketiga adalah ibunya yang menyiapkan makan. Lalu yang keempat adalah berpamitan. Nah, apakah letak gambar tersebut telah urut? Ya, letak gambar tersebut sudah urut. Nah, sekarang kita setelah kalian mengurutkan gambar, lalu kalian buat cerita berdasarkan urutan gambar yang kalian telah urutkan tadi. Jangan lupa kalian harus memberi judul ya. Nah, ini adalah ceritanya. Belajar bersama. Aku dan teman-teman belajar bersama di rumah Budi. Ibu Budi memberikan makanan dan minuman. Yang ketiga, setelah selesai belajar, aku berpamitan kepada Budi dan ibunya ya. Kalau bertemu ke rumah orang, jangan lupa ucapkan terima kasih. Aku sangat senang sekali. Nah, seperti ini nak, membuat cerita. Lalu bawahnya nak, menyusun kosakata menjadi kalimat. Nah, kata-katanya ini acak-acakan. Jadi, kalian perbaiki menjadi kalimat yang sempurna. Contohnya, belajar peralatan telah semua kusiapkan. Nah, kira-kira itu apa ya? Kalau sudah disusun, sudah rapi menjadi kalimat yang sempurna, apa itu? Yaitu adalah semua peralatan belajar telah kusiapkan ya, bukan disiapkan. Telah
siapkan. Oke. Nah, yang kedua, kulihat jendela apakah terkunci sudah? Kira-kira apa ya? Kulihat jendela apakah sudah terkunci? Nah, yang ketiga, gosok tidur sebelum gigi aku. Aku gosok gigi sebelum tidur ya. Ada kata-kata akunya. Aku gosok gigi sebelum tidur. Oke. Yang keempat, tidur tidak aku di televisi depan. Apa? Aku tidak tidur di depan televisi. Dan yang terakhir, kamarku aku sendiri di tidur. Aku tidur sendiri di kamarku. Atau aku tidur di kamarku sendiri. Oke, lanjutnya yang membuat kalimat sesuai dengan gambar. Apa itu? Nah, di sini ada anak yang merapikan buku. Kira-kira apa ya kalimatnya? Aku merapikan buku ke dalam tasku. Lalu yang bawahnya, nak, lagi menggosok gigi. Misalkan siapa yang menggosok gigi? Namanya Nadia, misalkan. Nadia sedang menggosok gigi. Oke. Nah, sekarang ada jendela, ada anak. Kira-kira apa ya? Aku akan membuka jendela rumahku agar udara masuk ke dalam rumah. Oke, yang anak laki-laki yang tidur apa ya? Karena aku merasa kelelahan, akhirnya aku istirahat, tidur malam. Lalu ada yang anak sedang sholat dan dia berdoa. Apa ya? Sesudah aku melaksanakan sholat, aku tidak lupa mendoakan kedua orang tuaku. Nah, ini juga sebagai pengingat kita. Setelah kita sholat 5 waktu, kita harus mendoakan kedua orang tua kita ya. Agar apa? Agar orang tua kita selalu bersama-sama kita, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan rezekinya berkah dan lancar ya. Harus juga kita mendoakan keselamatan orang tua kita jika orang tua pergi kerja, pergi ke kantor, kita harus mendoakan ya anak ya. Karena doa anak soleh insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut lagi ke pembelajaran 6, yaitu materinya yang akan kita pelajari yang pertama adalah membuat karya kerajinan, dan yang kedua adalah menyanyikan lagu. Lagu apa ya kira-kira? Nanti kita nyanyikan sama-sama. Sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran 6 yang pertama adalah berpikir kritis, rasa ingin tahu, berkreasi, bekerja keras, dan kerjasama. Hampir sama sikap yang dikembangkan pada pembelajaran 5 ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat karya kerajinan. Nah, karya kerajinan apa? Dia membuat bingkai. Bingkai apa? Bingkai untuk apa? Teks tata tertib. Dia membuat kerajinan menggunakan bahan alam. Di situ ada daun, ada biji-bijian. Nah, bahan dan alatnya, nak, itu apa? 2 lembar kertas karton, biji-bijian, ada akar, ada daun kering, dan tidak lupa lem kayu supaya menempel ya. Nanti boleh dihiasi di pinggirnya sini ya, membentuk persegi panjang. Oke. Nah, sekarang kita baru bernyanyi, nak, menyanyikan lagu Burung Hantu ciptaan NN ya. Bagaimana lagunya? Kita dengarkan. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuk. Kukuk, kukuk, kukuk. Nah, coba. Mungkin kalau yang ini kalian pasti lebih semangat ya.
burung hantu. Kita dengarkan, kalian boleh ikut bernyanyi, melihat teks yang tadi Bu Septi kasih. Ya, boleh buka bukunya, Nak. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kuku, 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 kuku. Nah, itu tadi adalah lagu Burung Hantu ciptaan NNN. Oke, kita masuk ke glosarium ya. Itu adalah kata-kata yang baru kalian dengar ya. Misalkan ada bingkai. Apa sih bingkai? Bingkai itu adalah papan rotan yang dipasang di sekeliling suatu benda supaya kuat ya. Simpai, list, rangka. Nah, itu bingkai ya terbuat biasanya dari kayu. Oke, yang kedua adalah bohlam. Apa itu bohlam? Bohlam adalah lampu ya. Dribble, apa sih dribble? Dribble adalah menggiring atau membawa bola cepat dengan langkah kecil ya. Atau memantulkan bola dengan berlari cepat atau pelan dengan langkah-langkah panjang atau kecil. Lalu pingpong, apa sih pingpong? Pingpong itu mirip dengan tenis. Ya, dimainkan di atas meja panjang dengan menggunakan pemukul ya. Yang terbuat dari kayu yang dilapisi karet dan bola plastik kecil ya. Lalu yang terakhir ada tertib. Apa sih itu tertib? Tertib itu sama aja kayak teratur, menaati aturan, ya, sopan, ya, atau peraturan yang baik. Oke. Kita lanjut ke rangkuman pembelajaran 1 sampai 6. Nah, di sini kalian baca sama-sama, Nak. Di sini ada tanda-tanda datangnya malam. Apa sih tanda-tanda datangnya malam? Biasanya kan disuruh sebutin kan, Nak, ya. Ketika ulangan atau ketika tanya jawab atau ada menjawab pertanyaan-pertanyaan di buku. Yang pertama itu tanda-tandanya mataharinya setelah tenggelam, suasananya gelap, lampu-lampunya mulai dinyalain ya. Ada bintang dan bulan di angkasa. Nah, keluar hewan-hewan yang ingin mencari makan. Oke, yang kedua, kosakata. Apa itu kosakata? Kosakata adalah pembendaharaan kata. Ada juga kosakata tentang malam hari itu banyak ya. Setiap kosakata itu memiliki makna atau memiliki arti. Kata-kata dapat disusun menjadi kalimat. Kalimat diawali dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Jadi ada beberapa nih macam kalimat, yaitu ada kalimat berita. Kalau kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Lalu ada kalimat tanya diakhiri dengan kata tanya. Lalu ada kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda seru, maaf bukan kata ya, tanda tanya. Nah, kalau perintah diakhiri dengan tanda seru. Antar kata dalam kalimat itu harus saling berhubungan. Kata-kata dalam kalimat harus disusun dengan benar agar bermakna, agar mempunyai arti ya. Memantulkan bola itu disebutnya mendribble ya. Mantulin bola itu bisa pakai tangan kanan atau tangan kiri. Nah, mendribble itu juga bisa dilakukan sambil berhenti, berjalan atau sambil lari. Memantulkan bola itu juga bisa lambat, cepat, rendah atau tinggi. Nah, di sini ada penjumlahan dapat dilakukan dengan deret hitung maju. Sedangkan pengurangan dengan bantuan deret hitung menghitung mundur ya.
Kalau jumlah itu ditambah itu maju ya, Nak. Kalau pengurangan kita menghitung mundur. Perbedaan dalam tata tertib di rumah misalnya kebiasaan makan, belajar, tidur, dan sebagainya. Oke, alhamdulillah kita selesai pada pembelajaran tema 3 ini. Alhamdulillah, semoga anak-anak bisa menerimanya dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di latihan akhir subtema. Bisa didoakan khususnya untuk kelas 1B supaya mudah-mudahan kelas 1B selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa ya, Nak ya. Oke, bisa diakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.